Lagi ngapain sih? Kelihatannya serius banget. Ini aku mau ngasih tahu orang-orang supaya hati-hati. Hati-hati? Emangnya ada apa? Tahu nggak? Abang-abang tukang bakso gerobak ini tuh baksonya pakai ayam mati. Nih, lihat. Lah, kan memang harus mati dulu ayamnya supaya bisa dibikin bakso. Gak mungkin kan pas makan baksonya ayamnya loncat-loncat sambil berkokok. Ih, bukan gitu. Maksudnya pakai bangkai ayam yang udah mau busuk. Masa sih? Dapat informasi dari mana? Ada buktinya? Kamu lihat sendiri? Enggak, ini kata orang gitu. Hah? Tahu nggak sih ini termasuk penyebaran hoax? Dan bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Abang penjualnya juga bisa nuntut kamu loh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Terus dijerat pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Mau? Ya nggak mau lah. Nah, makanya perbanyak literasi digital supaya bisa membaca dan mengolah informasi dari beragam media di internet. Oh, literasi digital apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti yang diketahui, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Pada awal tahun 2021, jumlahnya mencapai 202,6 juta atau 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Kini, hampir seluruh informasi kita dapatkan dari berbagai media di internet. Peningkatan penetrasi internet sayangnya belum diikuti dengan kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga memberikan tantangan yang besar di balik banyaknya efek positif yang dihadirkan oleh teknologi digital. Nah, tahukah kamu jika literasi digital adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan kebiasaan konsumsi informasi tersebut? Ada banyak dampak negatif dari kurangnya literasi digital. Salah satu contohnya pada awal video tadi yaitu penyebaran berita bohong atau hoax. Selain hoax, ada juga dampak negatif lain seperti penipuan daring, cyberbullying, ujaran kebencian, dan radikalisme berbasis digital yang perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pernahkah kamu mendengar tentang literasi digital sebelumnya? Istilah ini memang jarang didengar, tetapi untuk bisa berkompetisi dengan baik di era digital, kemampuan ini menjadi salah satu yang wajib kamu miliki dan terus diasah. Belum paham tentang literasi digital? Jangan khawatir, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa yang perlu kamu ketahui mengenai literasi digital dan contoh penerapannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nuranisa Siregar dengan NIM 21051111921 dari kelas B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini dibuat dengan dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi digital yang diberikan oleh Ibu Intan Kartikasari SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Dan yang kedua, untuk memberikan wawasan kepada para penonton mengenai pentingnya literasi digital. Tonton sampai habis ya. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paul Gilster, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi, digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Digital literasi bukan hanya sekadar kemampuan membaca informasi di media digital, tetapi juga kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Jadi, seseorang dikatakan memiliki kemampuan digital literasi yang baik apabila dia cakap
membaca dan mengolah informasi dari berbagai media di internet, smartphone, dan sumber digital lainnya. Pentingnya literasi digital. Apakah literasi digital itu penting? Tentu saja penting. Literasi digital menjadi semakin penting dalam abad ke-21 mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Pembelajaran literasi digital akan membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia mampu mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Jika seseorang mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Literasi digital dan media mendorong agar isi pendidikan, cara kerja, proses dan strategi belajar dibawa ke ruang digital dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan cara berpikir kritis atau critical thinking dan kecakapan etis atau ethical thinking. Melalui literasi digital ini, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, belajar, berkomunikasi, bekerja sama, serta berkarya. Selain itu, dengan literasi digital, kamu semakin dimudahkan untuk mencari informasi dan referensi yang kamu butuhkan untuk menunjang tugas-tugas sekolah kamu. Hal ini membuat kamu kaya akan referensi dan informasi dan tidak hanya mendapatkan informasi dari buku dan guru semata. Manfaat literasi digital. Literasi digital tentunya memiliki manfaat, yaitu yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu serta menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Penerapan literasi digital. Tahukah kamu bahwa selama ini sebenarnya kita sudah menerapkan literasi digital dalam pembelajaran? Contoh penerapannya adalah ketika kita menggunakan media pembelajaran online seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya, yang sebagaimana kita tahu bahwa dunia saat ini tengah dilanda sebuah pandemi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan literasi digital lainnya, yaitu yang pertama, pengarsipan digital lebih menghemat tempat. Yang kedua, memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Yang ketiga, pembuatan petisi daring sebagai kontrol sosial. Dan yang keempat, untuk mencari pekerjaan. Google Form juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari literasi digital loh. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah Google Form. Bahkan beberapa mungkin sudah pernah menggunakannya untuk mengisi kuesioner maupun formulir online. Banyak perusahaan maupun individu yang menggunakan Google Form untuk membangun hubungan dengan pelanggan atau pengguna. Apa sih sebenarnya Google Form itu? Lalu apa saja kegunaan dan manfaatnya? Dan bagaimana cara membuat Google Form? Pengertian Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kamu untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kamu bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Google saat ini terus melakukan inovasi dari berbagai platform yang dimilikinya. Di antaranya Google Docs, yang salah satu fiturnya turut menghadirkan Google Form. Biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick count pendapat, membuat formulir pendaftaran online, kemudian mengolahnya, dan masih banyak lagi. Kegunaan Google Form. Sebenarnya apa sih manfaat dan kegunaan Google Form? Banyak. Beberapa di antaranya adalah memudahkan kamu untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kenapa harus Google Form? Karena Google Form akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya real time. Jadi, kamu tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu pada yang bersangkutan, apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas demi kuesioner. Kini teknologi telah memudahkan semuanya. Kamu hanya perlu membagikan sebuah link dari Google Form yang telah dibuat, kemudian biarkan orang-orang mengisi kuesioner secara online.
Dengan demikian, kamu tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu, dan juga tenaga. Dan yang tidak kalah penting ialah data kuesioner yang kamu ajukan akan terjamin keamanannya. Bagaimana bisa? Jadi, Google Form akan menyimpan data dalam Google Drive kamu secara otomatis. Data tersebut bisa dipastikan tidak akan hilang dan rusak. Cara membuat Google Form melalui Google Drive. Syarat untuk membuat Google Form tidak ribet, hanya internet dan akun Google. Sebelum memulai cara membuat Google Form, kamu harus terlebih dulu mempunyai akun Google yang bisa dibuat gratis di Google Accounts. Langkah-langkahnya yang pertama, buka Google Drive dengan mengetik drive.google.com pada papan pencarian Google Chrome. Untuk pengguna Android, buka Google Drive melalui Chrome atau Yahoo, bukan dari aplikasi Google Drive, karena pada aplikasi tersebut tidak ada fitur Google Form. Klik New di bagian sebelah kiri atas. Setelah muncul beberapa pilihan layanan Google, pilih Google Forms. Kamu bisa menyesuaikan tampilan kuesioner dengan pertanyaan kamu. Contohnya, jika kamu ingin membuat kuesioner makanan favorit, kamu bisa pergi ke menu tema yang ada di kanan atas, kemudian pilih gambar yang menurut kamu cocok untuk kuesioner kamu. Sesuaikan juga warnanya. Setelah itu, kamu akan melihat kotak dialog Untitled Form yang memiliki ukuran cukup besar. Klik kolom tersebut dan ketikkan judul dari kuesioner yang kamu inginkan. Setelah mengisi judul, akan ada deskripsi di kolom Form Description. Di kolom tersebut, paparkan secara deskriptif tentang kuesioner kamu. Deskripsi perlu dibuat dengan rinci dan jelas. Dengan demikian, orang akan lebih mudah mengerti dan sepaham dengan maksud kamu. Setelah judul dan deskripsi, lanjut ke tahap memasukkan daftar pertanyaan untuk kuesioner. Di mana? Jadi, di bawah kolom Form Description ada kolom Question. Lalu tulis pertanyaan yang ingin kamu ajukan. Kamu juga dibebaskan untuk memilih jenis pertanyaan, misalnya multi-type choice atau short answer. Multiple choice untuk pertanyaan dengan jawaban mungkin, tidak, atau ya. Short answer untuk jawaban yang berupa deskripsi pendek. Ada pula jenis jawaban paragraf. Hal ini berbeda dengan short answer karena paragraf membuat pengguna bisa mengisi jawaban dengan lebih panjang. Kamu bisa mengatur apakah kamu ingin mengumpulkan email mereka, memberikan izin untuk mengedit tanggapan mereka pada menu pengaturan, dan jawaban yang telah diisi akan terkumpul pada menu tanggapan. Nah, setelah pertanyaan selesai dibuat, hasilnya akan seperti ini. Kalau kamu sudah mengisi semua pertanyaan yang kamu ingin ajukan, step terakhir ialah mengirimnya ke orang yang kamu inginkan, bisa melalui email atau menyalin link. Caranya, klik Send di kanan atas, kemudian akan ada opsi mengirim form ke email dengan menulis tujuan email dan pilih Include Form in Email. Dan jika ingin melalui link, cukup klik opsi link, maka link akan terbuat. Jika link dirasa terlalu panjang, kamu juga dapat memendekkannya. Kemudian salin dan kirim ke sosial media atau orang yang kamu tuju. Dan selesai. Nah, segitu saja untuk video hari ini. Saya harap video ini dapat menambah wawasan serta membantu kamu. Akhir kata, saya Siti Nurhanisa Siregar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.